Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMK Veteran 1 Sukoharjo. Ya, kembali lagi dengan saya, Pak Erik ya. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik ya tentunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Amin. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai teks ceramah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kompetensi dasar 3,24, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu KD 4,24, yaitu mengonstruksi ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kita mulai masuk ke materi. Adakah yang masih ingat apa itu ceramah? Ya. Ceramah merupakan kegiatan yang bertujuan menyampaikan pesan atau nasihat dan juga petunjuk yang disampaikan kepada masyarakat. Berceramah juga melatih cara bicara kita saat tampil di depan umum. Ceramah biasanya hanya disampaikan pada acara tertentu. Contoh saja pada acara kegiatan sekolah, penyuluhan pada instansi pemerintahan maupun swasta, dan juga kegiatan keagamaan. Ya, itu saja ya untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Oke. Nah, inilah materi yang akan kita bahas, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Ya, struktur ceramah terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Pembuka ceramah berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, serta ucapan syukur yang berisi paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Topik berisi informasi atau berita faktual yang berkaitan dengan topik ceramah. Pada bagian pembuka juga memuat mengenai pengenalan isu dan juga masalah. Yang kedua, isi. Isi pada teks ceramah berupa rangkaian argumen pembicaraan yang berkaitan dengan pendahuluan atau topik. Dikemukakan sebuah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Oke, yang selanjutnya penutup. Penutup pada teks ceramah berupa penegasan kembali dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pada penutup teks ceramah memuat simpulan, ucapan permintaan maaf, rangkuman, dan juga salam penutup. Jadi, struktur teks ceramah itu adalah satu, pendahuluan, yang kedua, isi, yang berisi rangkuman argumen, dan yang terakhir adalah penutup, yaitu penegasan kembali. Nah, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama yaitu aku dan juga saya. Dan kata ganti orang kedua jamak atau sering juga disebut kelompok yaitu kami. Teks ceramah juga menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian,
bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara-saudara. 2. Menggunakan istilah atau kata-kata yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah yang biasa digunakan seperti istilah sarkastis, istilah eufemistis, istilah tata karma, istilah kesantunan berbahasa, dan istilah etika berbahasa. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau hubungan sebab akibat. Misalnya, sebab, karena, akibatnya, oleh karena itu, jika, maka, dengan demikian. Menggunakan kata yang menunjukkan hubungan temporal, perbandingan, dan pertentangan, seperti pada akhirnya, sebaliknya, sebelum itu, kemudian, namun, dan juga berbeda halnya. 4. Menggunakan kata kerja mental, seperti memprihatinkan, memperkirakan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, mengagumkan, menduga, dan juga berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, seperti diharapkan, perlu, hendaklah, harusnya, dan sebaiknya. Oke. Yang selanjutnya adalah mengonstruksi ceramah, atau lebih ke penyusunan teks ceramah. Langkah-langkah menyusun teks ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau menentukan topik ceramah. Topik ceramah yang dapat digunakan seperti pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan juga minat khalayak. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Pada tujuan ceramah ini terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dirumuskan menjadi 3 hal. Yang pertama, memberitahukan atau informatif. Yang kedua, memengaruhi atau persuasif. Dan yang ketiga, menghibur atau rekreatif. Ceramah informatif bertujuan untuk menambah pengetahuan pendengar. Lalu, ceramah persuasif bertujuan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan sang pembicara. Dan ceramah rekreatif bertujuan agar pendengar merasa terhibur. Yang selanjutnya adalah tujuan khusus ceramah. Tujuan khusus ceramah adalah tujuan yang merupakan rincian atau tujuan dari tujuan umum. Maaf, saya ulangi. Tujuan khusus ceramah adalah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Langkah yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rancangan yang berisi garis-garis materi yang akan diceramahkan. Dengan membuat kerangka ceramah akan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari pengulangan pembahasan, dan membantu pengumpulan data serta sumber-sumber yang dibutuhkan. Kerangka ceramah harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini ya. Yang pertama, meliputi 3 bagian pokok atau struktur ceramah, yaitu pengantar, isi, dan penutup. 2. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, setiap bagian dari kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Langkah yang keempat adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka, atau sama dengan
mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah. Hal-hal yang harus dipahami adalah mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan kalayak atau audiensi. Jadi kita harus secara kritis meninjau kembali, memeriksa kembali bahan ceramah kita, apakah layak atau tidak untuk diperdengarkan. Yang nomor 3, meninjau bahan yang mungkin menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Seperti yang sudah dibahas tadi, harus sesuai dengan struktur teks ceramah, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Yang terakhir adalah menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Anak-anak semuanya, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.